bidawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafiz di kitabih At-Tadhkiratul Hadramiyah bima yajibu 'ala nisa min umuri diniyah radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darail amin ila anzal. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tadhkiratul Hadramiyah sampai daripada perkataannya sampai mana ya? Mana bacanya? Oh iya, bujur. Hal tuhibbu ihdakunna an yasqatallahu 'alaiha wa la yaqurraha auladuha fa idza kuntunna kadzalika fala tardayna bidzalika fabadirna ila ihtiramil walidain wa imtithali amrihima wal ihsan ilaihima wa taqdimihima fil barri wassilati wal ma'rufi 'ala nafsi wal aulad min ghairi minnatin 'alaiha wala istisqalin lahuma. Apa seorang dari kalian ingin Allah murka kepadanya dan ingin anak-anaknya tidak berbakti kepadanya? Ini kan membahas tentang itu sebelumnya, nanti buka halaman 139. Kan di sini pengarang kitab beliau menyebutkan tentang hadis lah. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidainnya, artinya ridha Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kalaunya kuitan kita ridho, Allah Ta'ala ridho. Kalaunya kuitan kita ada ridho, nah ini yang bahaya, Allah Ta'ala ada ridho. Jadi ridhonya Allah, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung di dalam ridhonya kedua orang tua. Ingin Allah Ta'ala ridho, maka bahagia orang tua. Nah, ingin Allah Ta'ala murka, silakan bikin marah orang tua. Nah, itu disebutkan biar Nabi Muhammad al-ibnul bar la yadkhulul jannah, al-ibnul bar la yadkhulun nar wal ibnul an la yadkhulul jannah. Anak yang bakti tidak mungkin masuk ke dalam neraka. Anak yang durhaka kada bakalan masuk ke dalam surga. Nah, lawan ulanglah ujar Nabi Muhammad, man mata wa waradin walidain. Siapa orang yang meninggal dunia orang tuanya itu meninggal, kuitannya itu orangnya, itu derajatnya di dalam surga itu tinggi banget. Lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah ila darajat wahidah. Di dalam surga itu makamnya derajatnya lawan Nabi itu kan paling tinggi di surga itu Nabi. Paling tinggi surga itu surganya Nabi, surganya Rasul. Nah, tatkala seseorang meninggal, kuitannya ridho kepadanya, itu di surga itu lawan Nabi itu cuma satu tingkat ya. Nah, surganya cuma satu tingkat. Di surga itu banyak tingkatan surga ada, banyak tingkatan surga ada. Nah, saking hebatnya anak yang bakti kepada orang tua meninggalnya,
Kuitannya itu cuma satu tingkat, jadi basubalahan lawan Rasulullah, basubalahan lawan para anbiya. Nah surganya untung malah. Sebaliknya pulang. Darah hadisnya, man mata, siapa yang mati, nauzubillah lah. Man mata, siapa yang mati, wa wa'aqul liwalidayh, sedangkan dia durhaka kepada orang tuanya dan orang tuanya tidak ridho kepadanya, lam yakun bainahu wa bain iblis illa finnar illa darajah. Maka nantinya dia masuk ke dalam neraka satu komplek lawan iblis. Nah, ya. Satu kompleknya ini komplek dari ya, komplek neraka. Ini komplek olahraga, ini komplek bagus ya. Satu tingkat pertamanya loh, nerakanya lawan neraka iblis. Ada dalam kamar. Nah, orang yang bakti kepada orang tua 3, lah. Bukan 3, 5 ya. Dia akan mendapatkan 5 keutamaan. Yang pertama, dia akan mempunyai anak. Orang yang bakti lawan kedua orang tuanya, yang pertama dia akan punya anak, mesti keturunan. Nah, jadi bilangnya bakti lawan kita mesti keturunan. Satu. Yang keduanya jadi orang tua mesti keturunan ya. Ada yang bisa keturunan? Tidak. Banyak kan? Nah, jadi bila kita bakti kepada orang tua, yang pertama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Yang kedua, bukan hanya keturunan aja, hidup. Ya, dia bisa keturunan sampai mati. Ya, nah, kemudian yang ketiga, umur dipanjangkan oleh Allah. Umur panjang, bakti lawan kita umur panjang. Nah, kemudian yang keempat, bukan sekedar panjang umurnya, tapi berkah pula umurnya. Nah, berkah itu sejujurnya orang bakti lawan kita itu berkah. Ya, berkah, hidup itu berkah. Ya, ada kalau kata-kata, apabila kalian ingin mendapatkan rezeki seperti rezekinya raja, maka rajakan kedua orang tua. Nah, itu biasa. Kita hendak rajakin, kayak raja, kita jadikan orang tua kita seperti raja. Nah, berkat ya. Yang kelima, yang terakhir, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang berbakti. Jadi bukan sekadar anak, ini ada misi anak, tapi ada berbakti. Tatkala kita bakti kepada orang tua, anak itu kan berbakti kan. Nah, 5 bukti nanti keutamaan, keistimewaan bagi orang yang bakti kepada kedua orang tua. Birru abakum tabirrakum abnaukum. Baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan bakti kepada kalian. Nah, al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang bakti tidak masuk ke dalam neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang durhaka tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, anak yang bakti kepada orang tua matinya, maka derajatnya kayaknya dengan Nabi Muhammad, dengan para anbiya dan rasul cuma satu tingkatan. Nah, anak yang durhaka kepada orang tua, tatkala di akhirat ya, itu satu nerakanya lawan iblis. Satu neraka. Nah, satu tempatnya lawan iblis. Nah. Jadi sebutakan ya, kita memandang kuitan itu kan boleh kita dengan pandangan murka atau marah, dengan pandangan kasih sayang. Nah, itu disebutkanlah ada ibadah itu cuma sekedar pandangan. Salah satunya memandang wajah kedua orang tua. Memandang wajah orang tua itu ibadah. Sebagaimana memandang wajah ulama ibadah, memandang Ka'bah ibadah, memandang wajah orang tua ibadah. Nah,
Jangan dicelengi, ya Allah kuitannya. Lawan pula sebagai orang tua lah, itu bagus ya. Jangan meninggalkan doa kepada anak-anak kita. Nasib anak itu tergantung nonton kuitan, kalau kuitan ini. Nah, itu tak. Anaknya mau jadi apa? Anak jadi polisi doanya. Itu akan jadi polisi. Tapi jangan doa jadi polisi jangan polisi aja deh. Polisi yang baik, yang membantu masyarakat. Kan masalah. Karena masalahnya menjadi polisi hati jujur, ibaratnya membantu masyarakat. Nah, jangan ibadah itu macam-macam. Ya Allah, kalau mau ibaratnya tuan guru yang ya muslim ya tuan guru ya Allah, sama tugas lawan Nabi Muhammad. Nah, cuma kan orang itu macam-macam ibadah itu. Ada yang ibadahnya itu dalam ilmunya tuan guru. Ada yang ibadah dalam jabatannya, baru tuan polisi ya Allah. Jabatannya mempermudah masyarakat, mulai kayak supaya tapi itu bisa juga kita. Kayak dokter, kayak bangkalan, mau bantuan. Apapun profesinya, yang penting doakan mudah-mudahan soleh lah. Takut lawan Tuhan. Nah itu dia. Jadi nasib anak kita itu tergantung nonton kita. Apa yang kita sambat, itulah jadi anak kita. Makanya bagus lagi sebagai anaknya kita meminta doa lagu kita, nggak bagus. Nah, ada pernah orang datang melawan Habib Abu Bakar, Habib yang digresek lah, Habib Abu Bakar. Di Gresik itu Habib siapa? Habib Abu Bakar bin siapa? Bin Dani. Bin siapa nih? Habib Abu Bakar Gresik itu ya. Habib Abu Bakar Sedap Gresik kan. Jangan kali betul ya. Wah, lupa yang tengah bulan doanya. Ada orang datang ke masjid minta doa. Beb, doakan dulu. Ini, doakan ini. Ya sidin, aku nih wali di sini. Ada yang lebih hebat dari doa yang daripada aku di sini. Tapi nggak boleh doa di sini. Ada yang lebih hebat lagi. Bahkan 40 ikung aku ini disusunkan berdoa ini baik. Lawan si ikung kurang itu di sini masih kalah tadi. Aku ikung di sini. Siapa itu aku itu? Nah, karena disebutkan tolak doa minal walidah. Fa inna doa wa sholat ila sama. Sering-seringlah kita minta doa kepada orang tua kita, lebih-lebih kuitan gini. Kenapa kurang? Fa inna doa wa sholat ila sama. Karena doa kuitan gini itu menembus pintu langit. Wa yaqrub al-hijab. Nah, apapun penghalang akan ditembus. Jadi doa itu lah, ya Allah, ulun minta surga, ulun hendak minta jauhan daripada neraka. Doa itu naik seolah naik tak? Kalau ada dosa kita ditepisnya. Kalau ada jadi tak boleh. Nah itu tak. Tapi banyak kuitannya orang doakan. Apa yang kuitan gini? Ya Allah, ulun hendak anak ulun jadi ini jadi juk langsung. Nah kayak roket tadi, namanya roket kan. Nah kan apa ini ajarnya? Nah itu tak. Gak kuitan tak. Nah ini masih hidup ya. Apa namanya? Minta doa lalu kita yang kita itu sebagai kita rajak-rajak mendoakan anak ya Allah. Nah kemudian ya di sini deh, apa seorang dari kalian ingin Allah murka kepadanya dan ingin anak-anak yang tidak berbakti kepadanya. Namun ada Allah Ta'ala murka ya, silakan membuat kuitan murka. Namun yang kita hendak Allah Ta'ala ridha dengan kita, ulah dengan kita ridha dengan kita. Bila kalian dalam keadaan demikian, maka janganlah kalian rela terhadap hal ini, segera menghormati kedua orang tua dan mematuhi perintah mereka. Misalnya kita dalam keadaan durhaka waktu kita kubah mengubah dulu dia orang sudah dalam kubur ya
Orang sudah di dalam kubur ya, mau di kubur aja. Kalau kubur aja mau di dalam kubur. Nah, ulama mengatakanlah cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal tiga. Kita sudah meninggal. Lagi bakti. Kalau dia masih hidup kan tahu bakti lah. Ini kuitan sudah meninggal di dalam kubur dah ya, caranya bakti dulu aja. Ini menyesal, hanya aja pak, itu pak menyesal, salah dulu hanya aja menyesal. Sudah berapa sudah di dalam kubur hanya menyesal. Nah ya cara berbakti kepada orang tua. Nah ulama mengatakan cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah wafat tiga caranya. Yang pertama kita jadikan diri kita ini orang soleh. Nah, PPK masjid, ke majelis, kalanggar, pengajian, ini bagus ya. Mau kita bakti, ini salah satu cara kita bakti lah kita. Nah, biar bangun tengah malam sembahyang tahajud, salah satu bentuk bakti dia kan. Nah, setiap hari Jumat biar bersedekah, ya, atau misalnya ada rezeki lebih biar bersedekah, itu salah satu bentuk bakti dalam kita kan. Nah, menjadikan diri ini baik, satu. Yang kedua, cara kita bakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menjalin tali silaturahmi kepada sahabat dan kerabat beliau. Sini bisi kawan lah, ada yang kawan sini, banyak yang kawan sini itu di rumah kawan sini juga. Jadi sebelah komplek kawan sini juga. Atau di silaturahmi itu ya lagi kawan sini itu kerabat. Kalau ada sini, dia lagi juga tak pingsan sini, ya acil amam sini, dia lagi tak. Itu cara kita berbakti. Namun bila yang kita mati, ya hilang dah keluarganya. Ada lagi. Itu yang di pasar ya ada berapa? Nah itu salah. Itu salah. Nah, jadi salah satu cara kita berbakti itu ya Pak. Kita jalan-jalan tali silaturahmi lewat sahabat dan kerabat kita. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah ayastaghfira lahuma wa yad'a wa yad'u lahuma wa yasaddaq anhuma. Kita minta ampun, kita mendoakannya, kita bersedekah, niat asal sini. Nah, memintakan ampun sadar sidin, mendoakan sadar sidin, bersedekah sadar sidin. Nah itu, jadi tiga bukti ini cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, yang pertama kita jadikan diri kita soleh atau solehah, ya kita perbaiki diri kita. Yang kedua, kita menjalin tali silaturahmi kepada sahabat kerabat mereka. Yang ketiga, kita doakan, kita istighfari, kita bersedekah dengan niat pahala saudara mereka. Nah, kasihan kalau sih tidak boleh pamer beribadah dalam kubur. Nah, kita ada gimana dia ini? Ya, keluarkan duit. Nah, aku karena mengarang sebagai hadiah sudah beli tampok. Terus, ya. Maulah makanan banyaknya, karena saya kuitan makanan banyaknya. Maulah jangan kau lagi kamu yang kalah saya kuitan. Nanti bagus dia. Apalagi ada istilah baru saja orang tahu. Nah, ada istilah nukar daging, nukar ini, nukar itu, kayak besarwan. Besarwan. Setelah siapa yang rasa yang kuitan itu tidak bahaul kuitan. Oh manimongnya kuitan dia kubur. Ini kan ya ada terdama bahulan ya Pak. Ya, ada dalam kamu, sangka baik aja, Pak. Mungkin bahwa di panti asuhan pulangnya, jangan sampai kita tuh ibarat lampu kita tuh bilangnya mati ya sudah, jangan sampai nanti itu, nah, ini hadiah nih di dalam-dalam ya Allah, di dalam-dalam. Dalam keadaan kita, malah siapa lagi yang dalam sini? Mama dalam keadaan kita. Mau ada kita yang hidup siapa sih? Sudah apa lagi? Baca tasbih apa lagi? Amalan apa lagi? Beribadah apa lagi? Maharap kita nih Pak. Ya, bersedekah ya Pak. Nah, himo jadi alhamdulillah tak kiri terbungkus nasi. Ya, nah,
baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Kamu berkuitan ya? Nah, sembahyang dia tahlil, sembahyang dia. Yasin tahlil, yasin kamu berkuitan. Itu. Nah, cara bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, seperti itu, Pak. Nah, bila kalian dalam keadaan demikian, maka janganlah kalian rela terhadap hal ini. Segeralah menghormati kedua orang tua dan mematuhi perintah mereka. Nah, mungkin kita ya dalam keadaan posisi kita ya durhaka, kalau itu diubah ya, cepat-cepat ya diubah. Menghormati kedua orang tua dan mematuhi perintah mereka. Berbuat baik kepada mereka, mendahulukan mereka dalam berbakti, bersilaturahmi dan berbaik daripada terhadap diri sendiri. Anak-anak tanpa memungkit-mungkitnya di depan mereka dan tidak merasa keberatan melakukan terhadap mereka. Berbuat baik, ya, mendahulukan mereka dalam berbakti. Jadi dulu kan, ada kepentingan misalnya, ya, kayak ada kepentingan kita, kepentingan kuitan, terus jadi dulu kan. Nah, itu maksudnya lah. Jangankan masalah itu kita sembahyang. Allah Akbar, kuitan beliau. Kalau sembahyangnya sembahyang sunnah, dianjurkan dibatalkan. Apa kiasan yang paling nyaman adalah apalagi ibaratnya kepentingan duniawi, kepentingan pribadi kuitan tolong apa? Nah itu, nanti ketika kita sembahyang aja, kita sembahyang kuitan beliau, kuitan tolong 38 sembahyang. Ya tapi maksudnya, tapi sembahyang sunnah lah dan sembahyang wajib. Nah, semuanya boleh. Tapi kalau seorang sebagai kuitannya dari ingat nah sembahyang berarti dia ya kan. Cuma kita posisi sebagai anaknya lah. Nah seperti itu. Mendahulukan mereka dalam berbakti, bersilaturahmi. Dianjurkan kita menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik dan berbuat baik daripada terhadap diri sendiri. Anak-anak wal ihsan ilaihima wa taqdiman ma fil birri wal ma'ruf. Oh ya, ini hanya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab terkadang masih Imam. Jadi mendahulukan berbakti, ya Allah, mendahulukan bersilaturahmi, maksudnya jangan ibaratnya tenang, ya tenang. Mendahulukan mereka dalam berbakti, bersilaturahmi, maksudnya itu jangan sampai kita orang daerahnya kuitan di 38. Nah jangan kuitan lebih utama. Ya Allah, daerah sana kemari, wali-wali itu sudahnya habis berada kuitan sahabat kuburan. Banyak ada itu. Nah, jangan. Ya Allah, jangan. Mana dia, masya Allah benar. Pokoknya di mana ada tur ziarah, ada terus ngasih ente. Tapi kubur kuitan sahabat. Nah, ini ada deh. Ini kan boleh kita boleh. Ada boleh kan? Ya. Nah, ya mendahulukan mereka dalam berbakti, bersilaturahmi. Kuitan bersilaturahmi ini jangan yang lain. Aneh juga lah orang baik kalau kita bilang kayak melihat saya melihat dan berbuat baik
daripada terhadap diri sendiri. Nah, kuitan dulu kan. Ya, kita berbuat baik kalau kuitan hanya seorang. Kuitan dulu dinyatakan hanya seorang nyaman. Harus seperti itu. Ada juga yang ini nyaman, nah kuitan bilang menderita. Ada juga yang itu, nah ini kan bagus. Anak-anak, bagi anak-anaknya, ini nyaman, anak-anaknya nyaman. Kuitan malah, nah tanpa mengungkit-ungkitnya di hadapan mereka berbuat baik lawan kuitan pula jangan kuya-kuya. Aku jangan, kayak sedikit singgung. Ya kata singgung, disidin aku disidin 9 bulan dalam perut agama loh. Setengah mati mengeluarkan. Ya, ada mengeluarkan disidin. Kamu bayar 1 tahun 2 tahun, mau sih aku yang sahimpian ini bilang mbak kuyak mana? Udah tahu boleh tak boleh? Nah, boleh tak? Ya mana? Nah, kayaknya berarti tadi udah 9 bulan mengandung. Kemudian pulang pas melahirkan menggaduh, ya Allah, bertahun-tahun. Ada bang lupa? Ada. Anak ibaratnya sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun menggaduh kita malah kurang ajar apa biasanya. Nah, jangan ungkit-ungkit tanpa mengungkit-ungkit di hadapan apa di hadapan. Ya lah. Tersinggung saja. Udah main juga malah jangan. Artinya ada ikhlas ya Allah kita berbakti atau berbuat baik kalau kita. Nah, ini banyaknya terjadi. Dan tidak merasa keberatan melakukannya terhadap mereka. Jangan terpaksa itu berbuat baik kalau kita jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Berbakti. Aku jangannya ada di sana begini. Nah, terpaksa mereka. Ada perlu anak begini, anak laki yang berbakti itu tetap berbakti. Ya Allah, yang jujur aja laki yang itu sebegini. Mau itu sebegini, berbakti itu tugas laki itu sebegini berdatang. Ada yang tugas sebeginian saja. Nah, benar itu lagi banyak lalu bisa beginian yang jadi kawan, yang jadi tujuannya kan bisa beginian ya. Karena untuk kita seorang laki yang punya laki saja mau lah itu. Mewaris karyanya, nah bener, nah curhat mewaris karyanya ya Allah, ada bagian paling banyak ya Allah, bagiannya sedikit. Kenapa? Tidak ada duitnya, tidak ada uang, bagi kata ada uang, harta warisnya ada orang lagi, nah itu kan, itu bang ya Allah. Nah jangan itu merasa keberatan lah. Kalau misalnya seorang buka hari ini saatnya bungsu ya. Jadi kalau kita tugas di bungsu ya, yang bukan nggak ada mau lah. Karena iya kan mau sama anak. Siapa yang anak, entah itu laki, entah itu baginya, entah itu yang buka atau yang tapi yang kita. Ya, tadinya babi kalian butuh bulan mereka kan, butuh bulan. Mau tingkatannya butuh bulan, barabut, aku tuh masa sih yang aku. Nah jangan sini Allah merasa keberatan, jangan menjadi kita. Wahdarna kulil hadar an yuhwiyakunna iblis fatukhalifnahuma. Fa inna uquqal walidain minal kabair. Ama sami'tuna qaulahu alaihi salam akbarul kabair salasun. Al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu az-zur wa qawlu fil hadits al-akhar salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul al-jannah mutminul khamar wal aqli walidai wad duyus alladhi yukirul khabatha fi ahlihi. Jangan sampai tertipu daya oleh iblis. Ini kalau iblis cuma nipu kita ya, tipunya.
Ya, itu iblis tuh. Ditipunya kita nggak bisa. Hingga kalian menentang mereka karena durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar. Nah, jangan sampai kita itu ya Allah tertipu oleh rayuan dan godaan iblis sampai menantang kita, jangan. Terkadang kita merasa benar ya Allah, bahwa ancaman kita. Nah, ini tertipu sebenarnya. Ya, bahwa ancaman kita ini merasa benar. Kalau ini sekolah tinggi, kayaknya sekolah benar ya. Iya. Kalau ini tak bisa ulur kalau nah, ya. Aduh, kayak apa biasanya? Tertipu orangnya. Tertipu orang iblis, kasihan. Itu Tuhan sudah tak harap ulur, nah ya. Nah, itu durhaka sebenarnya, Nah, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Dosa gana, ya. Dosa itu ada dosa gana, ada dosa halus. Durhaka apa? Gana dosanya. Nah, tidaklah kalian mendengar sabda Rasulullah, dosa besar ada 3 kategori. Dosa besar. Dosa besar itu 3 ya. Garisin. Yang pertama, menyekutukan Allah. Syirik. Menyekutukan Allah itu syirik. Nah, memandangkan Allah Ta'ala dua, memandangkan Allah Ta'ala anak, memandangkan Allah Ta'ala itu apa namanya Tuhan Bapa, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, ya. Nah, boleh tak? Ya, atau memandangkan Allah Ta'ala bertempat, boleh. Syirik. 1. Yang kedua, dosa besar. Durhaka. Dan kita dosa besar juga. Durhaka kita. Dan mana dosa ini? Dan mana? Itu kan di akhirat ahli benar itu lolos. Nah, masuk ke dalam surga itu durhaka. Ahli benar. Ahli benar kesalahannya makanya. Nah, kayak di pengadilan di dunia juga tak? Amal kesalahan itu ringan kalau dinegosiasi lah. Ringan ya sehari kalinya kalau dinegosiasi. Tapi yang punya kesalahannya fatal banget. Pak, jangan kapolos. Ya. Nah, dosa-dosa besarnya juga masuk potongan Allah di dalamnya. Ini masalah besarnya. Nah, ini masuk surga ya. Yang kedua, durhaka lampitan. Kenapa dosa ini? Yang ketiga, yang terakhir, sumpah palsu. Demi Allah kepada pengakuan. Padahal ini akunya. Nama Allah itu bukan mainan kan? Jangan dijadikan kata juga lagi menjadikan nama Allah itu sebagai mainan, jangan. Maka itu dimana sumpah kan? Orang bersumpah ya. Jangan itu nama Allah itu jangan dianggap remeh. Itu mahal kan? Ini sedikit bersumpah, sedikit demi Allah ya. Baik jangan. Jangan itu. Amunnya kan bersumpah. Oke, maka aku tuh bahasanya benar-benar. Ya Allah Ta'ala kenapa dia kalau dibuat? Aku kata ngapa ya Allah Ta'ala dibuat. Nah, ya Allah. Nah, bahasanya lah. Sumpah palsu pun dosa benar. Nah, nah kemudian pulang. Nah, ini kita akan jadi santai ya. Nah, kalau ngantuk. Apa? Kalian maksudnya. Juga sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, 3 orang yang Allah haramkan surga atas mereka. Nah, ada 3 orang jar Nabi Muhammad yang akan mungkin masuk surga. Alhamdulillah. Nah, coba kita lihat ini adalah masuk kita 3 orangnya. Ini Nabi Muhammad ucap, Nabi Muhammad mungkin kalau takut. Kalau mungkin takut sini kalau takut. Nabi Muhammad ya Allah, mungkin sini berdusta. Jar Nabi Muhammad 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Dapat masuk surga. Dapat jar Nabi Muhammad. Nah, yang pertama orang yang suka minuman keras, minum minuman keras, mabok. Nah, 7 mancingnya.
Ketujuh, pokoknya mabuk tuh Pak. Boleh kayak. Boleh tuh. Ada dalam masuk surga yang kalian. Nauzubillah. Keturunan kita, keluarga kita dengan itu nauzubillah. Cuma di olahan kita ada apa nama itu lah. Dan alhamdulillah. Selamat mulai olahannya. Ada juga cuma bilang alhamdulillah. Berarti yang malam naik aja kan teman KBI lain namanya Mbak Indah lah ya. KB apa? Diskotek ya malam hanya boleh maka begini orangnya. Ya ada jalan raya kasihan tuh. Jangan kawan-kawan mana ya? Mana jalan-jalan keluar malam kayak ya? Ini alhamdulillah. Keturunan kita alhamdulillah mereka, keluarga alhamdulillah mereka. Makanya bagus dia di keluarga itu ada yang tahu di agama, jadi ada yang marah-marah tuh, ya kan? Nah, bulan ada di rumah itu bergamis, bergamis. Jadi keluarga itu supan yang boleh tak malam, dia 2 jam 3 itu supan mana? Supan. Ada di sana, ada di sananya. Banyak sumpah, kakak sama dia, kuitan sama dia. Ini bagus di keluarga itu ada yang tahu agama itu bagus. Walaupun ini kada tahu ilmu agama, pakaiannya itu terkurang secara kada langsung kan? Ya, masjid ini. Tulah masjid kuitan ya, jadi sana tulah masjid sini ini hanya datang sumpah itu. Sumpah, paling ada remnya ya Allah. Paling kan udah bisa anak pula. Ada yang sekolah pesantren, sikun barang. Mau berdatang bagus. Ulun alhamdulillah berdua beri anak, berdua sekolah pesantren. Mama mau kita ulun 2 komisi anak. Ulun sekolah pesantren, alhamdulillah kan. Membeli kuyang pesantren. Cuma ada ya, remnya ada itu. Nah, itu kan. Emang ada jadi orang dari itu ada juga lampu aja yang marem enggak. Yang bilang siapa keluarga ada yang pesantren. Siapa keluarga ada sembahyang. Bah, ini kada asing kita mendengar. Itu dia keluarga saya itu dia naik terus tiap malam tuh ya. Kada asing kita, memang ada pembahagian keluarga. Kada asing kita ya, Pak. Nah, tapi bilanya ibaratnya sama pembahagian, tahu di agama. Asa awam malah terjadi itu awam. Awam terjadi itu yang teler. Nah, jadi yang pertama lah yang ada bakal masuk surga itu orang mabuk, alhamdulillah. Yang kedua durhaka. Nah, durhaka pada orang tua, durhaka. Darah masuk surga. Aku nyata masuk surga ya, masuk surga neraka kuitan di Jawa Pitaros, lampu kuitan durhaka. Darah Nabi Muhammad yang hebat darah masuk surga, tukang durhaka. Peribahasanya Pak. Nah, yang ketiga dayus. Dayus itu seorang suami membenarkan tindakan buruk dari istrinya. Bininya itu ada bakal keluar dan nagor, itu dayus kan. Bininya ada sambarnya kamu nagor. Kamu yang nih. Dia ngajak jangan. Pada ngurus itu pada bully. Tapi yang mau sama. Kayak apa? Sama lah. Itu penguasa keluarga. Penguasa keluarga. Ini apa? Itu masih ada lagi lah. Ibaratnya garabaknya nih. Bau-bau agamanya. Lu sama lah. Ngelaki kayak itu kan bini kayak itu ibu mau serumahan jadi rasa rumahan
Makanya tadi dulu, ya tuh deh. Setidaknya di rumah itu ada yang siko yang tahu di agama itu mah. Syukur-syukur yang hafal Quran dia berat, Pak. Ya. Bisi anak 10 sih, kok ada yang pesantrennya. Malah. Nah, kayak kita ada heran, bisi anak 10 pesantren adanya. Kada heran kita, siko kali diskotik, siko nambabinian, siko ini, ya kita ada heran kita. Ya. Nah, kada ada remnya. Sebenarnya dari kecil itu harus pesantren lah dulu. Nah, sebujurnya ya setidaknya adalah agama. Misalnya dulu aja sudah terlanjur ada pesantren dulu, ya memang ini kan. Ini nanti nggak bisa anak bisa duduk bawah itu sih nggak apa-apa. Tahu dulu ya, masuk pro TikTok tuh lah, tahu. Masuk pro TikTok. Baik loh Pak. Nah jadi ada Dayus tuh ya. Dayus itu seorang suami, ini khusus sadar laki-laki kan? Laki-laki itu binian lah. Laki-laki ya deh. Ada tambahan Allah dalam perbuatan bininya ada berdoa adalah bininya ada semuanya kan menagur. Bininya ada puasa bulan Ramadan kan menagur. Artinya gawamuna ala lisan ini kita. Apa? Ini ada sayang itu namanya. Salah Anda. Ini nggak sayang cuma berpikir anak ya. Nah, bukan kesalahan berpikir sakabur kita biar sayang dan akur. Kan kalau si anak pasti itu dia sayang. Si anak udah si anak ya Allah. Di komen saja. Akur terus ya. Salah terus ya. Di dulu dipanggil. Ya, itu biasa. Ya, itu sudah. Hari ini kajian kita dari hati ke hati. Biasanya kan aktivisnya pemegalan. Ini dari hati ke hati. Asal berita merasa durhaka, wah berita merasa durhaka. Yang dimaksud sumpah pocong apa? Kalau ulang Kadang-kadang kan nggak tahu nih. Sering kan ada dengar-dengar tuh apa artinya? sumpah pocong, sumpah diri pocong. Kata dulu, kira-kira berapa yang sumpah diri pocong? Iya. Ya, sering kan dengar-dengar Jadi, gitu apa? ya, itu kan bilanya bujur, itu tadi pocong. Bilanya kada bujur itu jadi pocong. Kalau bujur, sumpah pocong. Ini mau bujur ada melakukan, jika bersumpah nah, kau tadi jadi pocong. Kan itu ini. Itu kan tahu sama lain tuan. Sumpah. Sama aja sumpah melaksanakan Al-Quran, makanya itu maksudnya. Melaksanakan Al-Quran, melaksanakan Allah, itu mana? Mengamalkan Allah. Tidak boleh kita mengamalkan Allah. Ibaratnya kita menjadikan Allah itu bahan, ya kan? Bahan sadar membenarkan kelakuan seorang, ya kan? Itu tidak boleh. Itu yang dimaksud sumpah palsu. Menjadikan Allah atau memakai nama Allah sadar pembelaan kelakuan buruk seorang, ya kan? Menunjukkan kata orang itu demi Allah kami menunjukkan sudah menunjukkan haram, sudah berdosa. Bersumpah kalau demi Allah, dan 2 kali haram. Nah, ya Allah tadi bawa mundur kayak sudah. Nah, itu lah. Nanti kita apa? Ini dari kajian kita hati ke hati. Hari ini hati ke hati judulnya. Namun bahasa Inggrisnya head to head. Bujur loh. Oh, dari Inggris bahasa Inggris. Oh. Tadi yang kawan menala bisa tadi. Tentang Dayus nih. Dayus kan tadi. Dayus. Iya. Seorang suami bertanggung jawab. Nah.
Ya, kita sambung pulangnya. Asal. Amin. Mas. Bulan aja nih pulang mah. Jadi pakai muka aja deh. Nanti pakai orang maghrib pulang mah. Pulang mah. Ya kemana tempatnya? Ini saya kami ya. Jalan. Wah. Dia terangkan tak jalan. Apa? Duitnya dia terangkan. Nah. Karena habis di istilah dulu. Wala. Jadi gimana pengajian dulu? Ada yang membawa ya habis mandiri. Dan ini supirnya. Mahal. Mahal baiknya berapa ya? Kalau kan ada yang sangkot yang jujur aja. Nah, dapat hidayah ya Allah. Menyumbang anak beratnya bersedekah sebuah bis dan kegiatan dakwah pengajiannya. Pak Ustadz kapan ziarah? Aku orang Arab. Ya, biar mana tahu. Jangan nama bawanya ini sama nama murah. Cepatnya ziarah umroh lah. Nah, ziarah ke sini dulu kan. Oh. Ziarah Madinah aja itu lah. Ziarah Madinah di sini. Tanggal 20-nya Allah ziarah. Madinah, Makkah. Nah, oke Makkah. Kenapa tuh? 12 kali loh. Tapi mau jalan privat. Jadi ada jam masya Allah satu keluarga itu ada 4 ikon ya, bininya, lakinya, anaknya berdua. Jadi minta pimpinakan malah belum. Jadi 4 aja, 5 belum. Nah, untung banget. Kenapa? Oh, kalau ada di sini saya ada yang tak bawa dari rumah kan? Kalau anak umar kita, saya dulu di sana, belum ada pikiran pasti betul. Kalau yang ada buan keluarga-keluarganya kabarilah. Oh, terbesit nah. Kalau yang anak yang bawa dari rumah baru apa? Dapat piagam lah. Dapat piagam. Enak. Kalau kenapa? Biayanya pada umur itu sekitar 2 jutaan. Berapa? 2 jutaan. 2 juta aja lah. Duitnya ada bukan 3 juta, 3 jutaan. Tapi 2 juta lagi. Ibaratnya dia umrah beli sambil menyerah ada istilah itu ya kok. Yang haji sekarang 5 juta. Ya. Ini pokoknya ada yang 3 juta, ada umrahnya 2,5 aja. Kalau kayak emang 2 juta, kayak. Jadi karena dapat sertifikat, karena kabarin kan kalau keluarga yang tampung ini tanggal 20 berangkat, kan ada sengaja ya lu teh. Ingin, karena ada sertifikatnya, kan sengaja kada banyak dulu. Kenapa lo? Boleh lagi pada anaknya. Bebek jumpa. Boleh kalahkan lah. Kalau ada yang lah kita apa? Kabari ke kawanan atau anak di grup kan? Karena ada. Dulu ini ada. Ini pertama kali ini apa yang untuk bahasa Inggrisnya pertama kali? Presiden kan? Ada itu perdana bahasa berarti bahasa Inggris itu kan bahasa Inggris hanya baca di negara. Taganya turba. Ya. Turba. Kawan-kawan juga. Turba apa? Turba itu apa? Apa? Tutur apa? Lah, jadi anak hanya tahu ngomong anak asal tak buka ya nanti. Padahal ada orang yang ngomong kayak biasanya orang-orang badal-badal itu mau membadalan keluarga aja gitu. Yang hati yang membadalan ini badalan aja. Ini asal yang hati mau buka fresh cam deh. Fresh cam. Itu aja happy.
Yang pasti ada kan kalau orang membedarakannya. Apalagi? Tadi head to head lah, nenek pula ketahuan pula. Pak Ustadz, ada bapak-bapak. Karena ini sudah tuntung banget. Kayaknya aja. Dengerin dulu. Iya. Pak Ustadz tuh katanya kalau ceramah sama ibu-ibu rame lah, katanya ketawa-ketawa. Iya. Tapi kalau sama bapak-bapak kok diem aja. Ngantuk. Ada jemaah bapak-bapak yang Ngantuk. rame katanya ketawa. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doakan saudara. Rasbani pengajian 50 menit. Minggu kena salah hadir loh. 50 menit. Insyaallah malam Ahad ini beliau kembali mengisi sini pengajian 1 bulan sekali. Insyaallah malam Ahad ini harus hadir. Insyaallah gitu. Pengajian mungkin sedikit sebulan sekali. Pengajian kita malam Ahad, malam besok. Perkawinan. Mudah-mudahan bagian suara Inilah. Pak Ustadz, makasih ya. Maaf, bercanda. Apa sama kak?